Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, yang terhormat Bapak Ibu, tim penilai kinerja PPG, guru tertentu tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nobertus Dake dengan nomor induk mahasiswa 250501130439 dari LPTK Universitas Hamsawati, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Hari ini tanggal 7 November 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SMA Swasta Frater Don Bosco Leboleba, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, tepatnya di kelas 10 dengan mata pelajaran informatika, materi sistem komputer. Demikian perkenalan singkat saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Dan ini kartu identitas saya. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar? Baik. Nah, hari ini kita ketemu lagi di lab komputer kita ya. Ya. Baik, sementara Bapak mempersiapkan materi kita, saya mau lihat dulu kerapian kalian. Coba perhatikan apakah kalian ini sudah rapi. Ya. Dan sampah-sampah apakah ada, karena ini di lab. Jadi lab itu kita harus bedakan bahwa ini ruangan harus steril. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita, Bapak akan menampilkan materi yang akan kita pelajari hari ini. Namun sebelum kita mulai, kita menyanyikan lagu nasional. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, maka kita harus juga memberikan apresiasi menyanyi, ya, karena menyanyi itu adalah doa yang paling baik. Maka saya minta siapa yang bisa. Oh, Nesa, terima kasih Nesa. Mari Kakak Nesa pimpin kita untuk dirijen ya, dan yang lain boleh berdiri dong. Berdiri, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah dadanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih Kakak Nesa, silakan duduk. Terima kasih. Baik, sebelumnya mari kita awali dulu. Siapa yang bisa pimpin doa pembuka? Oke, silakan. Teman-teman, marilah kita mengawali kegiatan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih berkat-Mu. Sekarang kami mau memulai pelajaran kami pada hari ini.
Berkatilah agar apa yang kami pelajari pada hari ini dapat berguna bagi kami. Nama-Mu yang kudus tetap kami puji kini dan sembahyang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sebelum kita lanjut, kita akan absen dulu ya. Bapak absen dulu ya. Ini hari November. Oke. Anastasia Kidi absen ya. Ada Aurel. Hadir, Pak. Plexia. Hadir, Pak. Oke. Kemudian ada Franciscus. Oke. Ada Franciscus Saverius. hadir Pak. Mana? Sehat? Sehat. Oke. Kemudian Gabriel Christianus. Oke, Gabriel. Kemudian Henrikus. Tak ada ya? Absen, sakit ini ya. Herorin. Ada Heron. Kemudian Igunda. Hadir, Pak. Ada. Kemudian Katarina Romana. Clara Gracia. Absen ya. Grensia ada? Grensia? Grensia ada ya. Margareta Jari Butun? Ada? Sakit. Maria Bibiana Dihas? Oke. Kemudian Maria Kanesa? Oke. Maria Ina Daimanuk? Oke. Maria Pewa Atulolon? Oke, terima kasih. Matias Lera Honing? Sakit. Matilda Lewa Kapitan? Oke, terima kasih. Monik? Ada, Pak. Octavianus Halimaking? Izin. Izin. Oh ya, izin ya. Olivia? Ada? Sakit. Rodriguez? Hadir Pak. Oke. Sabina Angelina Daten? Oke. Kemudian Teresia Wadon? Tanpa keterangan. Tanpa keterangan, absen ya. Oke. Thomas? Apa? Victorius? Ada Pak. Oke, Victorius, Rius ya. Yohanes Karyaman Witak? Absen. Oke. Yuanita Sakira? Oke. Yulia Everlinda? Oke. Baik. Jadi ada beberapa teman kita yang tidak datang sekolah, ada juga yang sakit. Ya, kita doakan mereka yang sakit, semoga mereka cepat sembuh dan minggu pertemuan berikutnya mereka akan ikut bergabung dengan kita. Dan yang tidak datang, semoga mereka datang karena alasan yang baik, ya, bukan karena tidak mau belajar, tapi karena tugas yang lain. Baik. Nah, kita sudah mulai absensi tadi. Lalu sebelumnya saya mau tanya ini, kenapa bajunya ada yang pakai seragam olahraga, ada yang baju pramuka? Harusnya hari ini pramuka kan? Jadi Tadi ada les olahraga. tadi ada les. Oh, sebelum PJOK. Oke. Baik. Jadi tadi Bapak sudah tanya kerapian, ya, dan saya harap bahwa kalian nyaman dengan baju ini ya, apalagi di ruang AC, ya. Semoga semua bisa berjalan dengan baik. Nah, pelajaran kita minggu lalu apa? Berpikir komputasional. Masih ingat itu? Kemarin kita juga berbicara tentang apa? Ada yang tahu, masih ingat? Tentang dekomposisi. Iya. Ya, jadi
Nah, sekarang kita akan masuk elemen baru, yaitu tentang sistem komputer. Nah, pernahkah kalian tahu apa itu sistem komputer? Apa menurut kalian itu? Ada yang tahu? Nah, baik. Dalam pembelajaran kita ini akan ada namanya asesmen, penugasan. Nah, penugasan awal tadi disebut ada namanya diagnostik, kemudian ada namanya formatif. Apa itu diagnostik? Asesmen awal. Tadi pertanyaan pemantik semacam itu ya. Kemudian nanti ada formatif, yaitu asesmen proses, yaitu penilaian dilaksanakan setiap minggu atau penilaian yang sedang nanti Bapak lakukan saat kita sedang belajar. Dan ada juga penilaian formatif, sumatif ya, sumatif, asesmen akhir. Nah, biasanya kan kita bikin sumatif di akhir semester kan? Sama juga pada saat kita juga belajar, nanti di akhir kita akan ada penilaian. Nah, seperti itu. Lalu kemudian tujuan sebenarnya pembelajaran kita pada kesempatan ini yaitu menguraikan apa? Menguraikan fungsi utama. Iya, menguraikan fungsi utama sistem komputer dengan baik dan benar. Yang kedua, mendeskripsikan alur kerja sistem komputer serta mendalami fungsi hardware, software dan brainware. Yang ketiga, menjelaskan proses internal jadi menjelaskan proses internal yang terjadi ketika perangkat keras, perangkat lunak dan pengguna saling berinteraksi. Nah, sebentar nanti Bapak akan mengajak kalian seperti apa itu namanya sistem komputer itu sendiri. Ada 3 hal yang harus kita pelajari dari pertemuan kita. Yang pertama itu nanti tentang perangkat keras, perangkat lunak, dan juga ada pengguna atau biasa disebut brainware. Saya begitu ya? Iya, Frater. Oke, baik. Nah, pembelajaran kita ini juga tidak lepas dari profil Pancasila. Nah, ada 3 hal yang paling kita mau utamakan di dalam pembelajaran kita ini, yaitu mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ya, jadi mungkin ini ada botol nih. Kita tahu bahwa di Lembata ini untuk air minum kadang-kadang ada daerah yang krisis, kekurangan kan? Nah, ini apa ini? Aqua, ya merek Aqua, botol plastik ya, botol plastik. Nah, ini kalau di pasar berapa ini? 5.000. Nah, kalian tahu bahwa air itu sangat baik untuk tubuh, karena seluruh badan kita ini hampir 80% itu air, ya. Maka badan kita bisa sehat kalau minum air. Nah, sekarang ini Bapak mau tanya ini. Ini kalau dijual di pasar isinya air putih seperti ini, harganya berapa? 5.000. Nah, bagaimana kalau seandainya ini saya ganti isinya susu? Harganya naik berapa? 10.000. 10.000? Hah? 20, 15. Ada 10, ada 20. Bagaimana kalau saya botolnya tetap sama tapi isinya saya ganti madu? Berapa satu botol madu? 100. Nah,
Jadi apa yang terjadi? Botolnya tetap sama tapi isinya beda. Yang membedakan apa? Harga. Harga kan? Ya, value-nya tadi ini kalau biasa orang tua di kampung dan apa ini laku sekali nih. Kalau air itu air kata-kata itu kalau dimasukkan kan harganya naik toh. Biasa toh, biasa dijual. Baik. Nah, apa manfaatnya? Apa fungsinya dari mandiri, bernalar kritis dan kreatif? Bahwa sebenarnya kalian ini ya datang dalam keadaan masih bening, masih suci, masih pure. Nah, saat ini kalian belajar, kalian akan diisi dengan nilai-nilai yang baik. Maka apa yang ada di dalam pikiranmu, apa yang ada di dalam kehidupanmu akan bernilai tambah untuk masa depan kalian. Setuju ya? Jadi kalau kalian nanti naik kelas 11, otomatis gaya hidup kalian berubah, pandangan kalian akan berubah, begitu kan? Apalagi kalian sudah kelas 12 nanti, ini baru kelas 10 kan? Jadi pasti kalian sudah, oh saya harus menata seperti ini, begitu. Nah, ketika kita sudah nanti bertambah lebih besar, pendidikan kita semakin tinggi, maka dengan demikian nilai value kita, ya, orang akan anggap kita akan lebih bermartabat dan lebih mandiri, dan juga kita akan kreatif untuk menciptakan hal-hal yang baik. Oke. Nah, itu adalah sekedar motivasi untuk kita semua ya. Selanjutnya, pertanyaan saya hari ini. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana mobil dengan mode autopilot bisa berjalan sendiri tanpa sopir, pengemudi? Pernah kalian bayangkan itu? Ya. Jadi zaman sekarang kita akan lihat teknologi saat ini sangat maju, dan ini juga akan mempengaruhi kehidupan kita, gaya hidupan kita. Nah, sekarang kita lihat ada video tentang autopilot ini. Coba perhatikan ini, seperti ini. Orangnya duduk tidak menggunakan apa-apa, dia hanya kasih nyala saja. Dan mobil akan jalan sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Tuh. Dalam jalan yang sempit dia bisa manuver, jalan yang berbelok-belok dia bisa mengikuti. Kemudian bertemu dengan banyak mobil ini, berputar di lingkaran. Pas lampu stop berhenti dia, ya. Nah, tiba-tiba ada mobil langsung belok bisa. Kemudian ada pejalan kaki, dia bisa kenali, berbelok. Nah, itu tadi tentang autopilot. Jadi semuanya dikerjakan oleh sistem. Nah, di dalam mobil itu tadi ada komputer. Nah, kalau ini dia sudah bersinergi, dia bisa membaca datanya, maka dengan demikian dia akan berjalan sesuai dengan waktu yang diberikan. Nah, itu juga sistem komputer yang akan kita pelajari. Nah, sistem komputer itu adalah komputer diciptakan untuk mengolah berbagai tugas umumnya yang tidak dikerjakan oleh otak manusia. Jadi sistem komputer inilah yang membantu otak kita, membantu pekerjaan kita seperti mobil tadi. Ya, walaupun itu dia akan autopilot mengerjakan. Nah, oleh karena itu
untuk mengatur data dengan baik, komputer perlu sebuah sistem yang disebut sistem komputer. Nah, kemudian sistem komputer secara dasar ini, ya, yaitu penghubung antar komponen yang ada dalam komputer. Baik. Nah, seperti ini, coba kita lihat, ada video. Kita akan lebih mendalami tentang apa itu sistem komputer. Ya, apa itu sistem komputer. Nah, kita perhatikan ini. Hello everyone, welcome back to the Digital Guru channel. Nah, di sini apa itu sistem komputer, ya? Sistem komputer itu ada hardware, ada software, dan ada brainware. Jadi ada 3 tadi. Nah, ini adalah sistem komputer, adalah kumpulan elemen-elemen yang saling berhubungan dan saling berinteraksi untuk melakukan pengolahan data agar menghasilkan informasi yang boleh dimengerti oleh manusia. Seperti itu. Nah, seluruh komponen ini akan saling bergantung. Tidak ada yang berdiri sendiri. Ya, baik hardware, software, dan brainware atau user. Ya, atau pengguna. Seperti itu, ya. Lalu kemudian apa itu hardware sebenarnya? Nah, kita akan lihat bahwa hardware itu adalah perangkat komputer yang dapat dilihat dan disentuh. Nah, coba lihat itu. Inilah hardware yang ada di depan kalian, itu adalah komputer. Hardware itu semua, ya. Ada keyboard, kemudian ada mouse, kemudian apa lagi? Ada CPU. CPU ini ada di bawah ini. Nah, itu ada CPU-nya di sana. Kemudian software, yaitu perintah atau instruksi yang tidak dapat memiliki fisik, ya, tidak bisa dilihat tapi bisa dirasa. Nah, itulah dia yang masuk di dalam komputer yang biasa disebut aplikasi, nah, atau program. Nah, itulah ya. Inilah program yang mengendalikan semua sistem yang ada di dalam komputer hardware itu sendiri. Itu mulai dari media input, output, dan pemrosesan. Nah, untuk aplikasi ada Windows dan ada Linux dan juga ada Mac, yaitu yang pakai Mac itu. Lalu kemudian perangkat lunak dirancang untuk kebutuhan tertentu. Minta Office, ya. Misalnya apa itu kalau Excel untuk pengolahan angka. Kemudian Word pengolahan kata, ya kan? Dan juga Google Chrome itu sendiri. Nah, ini semua berfungsi aplikasi pembantu untuk apa? Perangkat lunak membantu perangkat keras sehingga penggunanya atau brainware-nya itu bisa memahami pekerjaan yang sedang berlangsung. Nah, selain dari itu juga ada aplikasi-aplikasi tambahan, ya, untuk antivirus bisa dimasukkan ke dalam, ya. Lalu kemudian ini apa itu tadi? Brainware. Brainware itu apa? Pengguna. Jadi nanti kalau pengguna makin smart, makin pintar, maka dia bisa mengolah. Canggihnya alat yang kita gunakan ini, kalau kita sendiri penggunanya tidak paham, maka bagaimana? Akan mubazir, ya. Kamu tidak akan menggunakan, walaupun canggih mobilnya tadi, maka itu juga tidak bisa kamu gunakan kalau tidak seimbangi dengan pembelajaran itu tadi. Baik, itu tentang bagaimana berkaitan tentang sistem komputer. Baik, di sini apa itu sistem komputer sebenarnya? Yaitu sistem komputer suatu perangkat yang bekerja sama untuk mengolah data yang berguna. Ada 3 hal, yaitu hardware, software, dan brainware. Ini hal yang sangat fundamental harus kita tahu.
Nah, ketiganya ini tadi sudah seperti dalam video itu saling tergantung, ya. Seperti tubuh kita ini, tangan tidak mengatakan, saya tidak butuh kau telinga, ya kan begitu. Atau hidung seperti itu, atau kepala, ya. Tapi boleh lihat di sekujur tubuh kita ini juga bagian dari sistem, ya. Ada alat masukan, ada juga alat proses, dan ada alat output, ya kan? Nah, begitu. Baik. Oke. Nah, seperti ini adalah fungsi sistem komputer itu. Yang pertama, fungsi bagian, coba kalian lihat itu, bagian di atasnya itu menginput data yang ada. Sistem komputer. Kemudian bagian yang kedua, memproses data yang telah masuk. Turutan ke sana. Dan kemudian apa yang akan dihasilkan data dari input yang telah dimasukkan, diproses tadi. Kemudian ada penyimpanan data yang diperlukan. Penyimpanan atau biasa disebut storage. Storage. Nanti kita akan pelajari. Nah, DNA seperti ini, hardware termasuk itu perangkat, output ada, inputnya ada, media penyimpanan dan pemrosesan. Itu seperti yang bisa kita lihat, ya, komputer itu. Lalu kemudian software yang tidak terlihat, apa saja? Yaitu sistem operasi, kemudian program aplikasi. Sistem operasi termasuk itu Windows, Linux, dan Mac tadi kalau kita menggunakan merek Apple, ya. Dan kemudian aplikasi yang sering kita gunakan, aplikasi perkantoran, apa saja? Aplikasi perkantoran ada Excel, ada Word, dan ada PowerPoint. Nah, PowerPoint apa fungsinya? Untuk presentasi, ya betul, seperti yang Bapak pakai ini presentasi, ya. Lalu kemudian ada database, yaitu menampung semua data yang kita butuhkan. Lalu kemudian ada pemrograman, ya, programmer itu bisa hanya di sana, ya. Kemudian ada juga desain grafis. Desain grafis itu apa? Biasa dipakai di mana? Desain grafis itu biasanya untuk mengedit foto apa? Photoshop. Ada juga Canva kan, bisa dipakai, ya, begitu. Kita taruh sini dulu. Ada Canva. Nah, baik. Kemudian brainware. Apa itu brainware tadi? Pengguna, yaitu kelompok di sana itu ada manajer LDP, ada analisis sistem, ada programmer, dan ada operator, ya. Jadi bagian operator kita, mereka lah bagian yang pengguna. Sama dengan operator ini seperti ini. Sama seperti ini pengertiannya, ya. Ini adalah alur. Ini adalah alur kerja sistem komputer siklus atau biasa disebut IPOS. IPOS kepanjangannya input. IPOS kepanjangan input, ya, singkatannya itu IPOS, input device, prosesor, output device, dan S-nya itu storage device. Dalam diagram yang telah kita sebut tadi itu, dan yang lebih simpel ini, diagram ini menggambarkan bagaimana komponen sistem itu bekerja secara berurutan. Tidak boleh saling berlomba. Tidak bisa. Dia harus mulai dari pertama, input. Apa saja bagian input? Ada? Keyboard, apalagi? Ada mouse. Kemudian ada joystick. Ya, biasa kalau yang main game itu, ya. Nah, kemudian ada processing. Bagian processing itu ada CPU, Central Processing Unit. Ada RAM dan ROM. RAM itu artinya Random Access Memory. ROM itu artinya Read Only Memory. Nah,
RAM itu biasa disebut memori itu kan, biasa kalian pegang itu memori. Nah, artinya daya tampungnya. Semakin besar daya tampung sebuah komputer, maka semakin besar kinerjanya. Begitu. Nah, prosesor inilah biasa disebut dengan otak komputer. Ya. Nah, kalau umpamanya sekarang core komputer kita ada core i5 atau core i7, ada core i9, itu artinya bahwa prosesornya itu akan kencang. Ya, seperti itu. Dia akan memproses data yang kita berikan, perintah yang kita berikan, dia akan cepat aksesnya. Ya. Lalu ada output. Apa ini output? Bisa kita lihat hasil dari proses tadi. Ada alat monitor, apalagi? Nah, printer itu untuk melihat hasil cetakan. Kemudian terakhir adalah speaker. Apa itu? Kita untuk fungsinya apa? Untuk mendengarkan audio. Tadi kalau Bapak tidak pasang speaker ini, ketika dengar lagu yang kita putar tadi itu, kita tidak akan mendengar apa-apa. Maka ada sistem speaker. Dan terakhir yaitu storage device, yaitu perangkat penyimpanan, SSD, ya. Kemudian ada apa lagi? Flash disk, ada hard disk, ya. Dan kemudian ada memory card. Kalian kalau punya handphone itu, yang kalian tanya itu berapa memori, berapa giga memori kan? Karena biasa untuk dipakai untuk foto-foto. Nanti kalau memorinya kecil, maka daya simpannya juga kecil. Nah, disinilah untuk penyimpanan kita bagaimana handphone atau juga kinerja komputer itu bisa menampung banyak data. Sekali lagi, kita belajar tentang sistem komputer ini mempunyai komponen yang paling utama yang kita sudah sebut tadi, yaitu hardware, software, dan brainware. Nah, lebih rinci seperti ini ya. Tadi kita sudah rincikan bagaimana CPU, monitor, keyboard, printer, dan RAM memori. Begitu ya. Kemudian software perangkat lunak. Nah, ada Windows, Linux, Microsoft Word, Google Chrome, iOS, dan Android. Itu semua adalah perangkat lunak yang dimasukkan ke dalam komputer supaya bisa bekerja dengan maksimal. Lalu kemudian pengguna komputer, ya. Seperti tadi dibilang operator, sama dengan programmer, sama dengan teknisi, atau juga guru yang menggunakan komputer. Baik. Nah, lihat. Fungsi setiap komponen yang ada ini, tadi fungsinya ini lebih utama, ya, menyediakan apa? Sarana fisik, input, proses, dan output. Itu yang hardware, perangkat keras. Nah, perangkat keras yang kita lihat ini kan dilihat di situ. Ada desktop ini, ada tempat flash disknya di belakang, kemudian ada layarnya, ada mouse dan keyboard untuk alat masukan. Kemudian software bertugas untuk memberikan instruksi. Iya, memberikan instruksinya, karena ini hanya bisa dilihat, komputer itu bisa nyata, tetapi kalau software itu tidak bisa kita pegang. Nah, nanti ketika masuk di dalam hardware, diinstal dia, maka bisa berguna dengan baik. Nah, kalian ini install aplikasi apa di gadget kalian atau di handphone kalian? TikTok, apa lagi? YouTube. Aplikasi. Ada Free Fire, apa ini? Mobile Legend ada. Nah, itu juga bagian aplikasi ya. Tetapi ingat, ada namanya brainware. Kalau kamu tidak tahu menggunakannya, pasti kamu tidak minat untuk menginstal kan? Kalau aplikasi yang kamu tidak butuh, kamu tidak tahu, maka ngapain dimasukkan? Karena itu nanti akan mempengaruhi apa? Penyimpanan. Benar sekali, penyimpanan. Karena semakin berat penyimpananmu, maka kinerja komputer kita juga semakin lambat. Oke, baik. Ya.
Nah, kita akan masuk berkolaborasi nanti. Bagaimana pemahaman kalian berkaitan tentang keyboard, software, dan firmware ini, ya. Nah, seperti tadi contoh bahwa seandainya kalian ini bertugas untuk melakukan kerja, maka kalian akan menggunakan 3 bagian utama itu. Kalau dilihat dari hardware, maka dia menggunakan apa? Keyboard. Menggunakan keyboard, ada CPU-nya atau monitor, seperti itu. Lalu kemudian dia menggunakan apa? Aplikasi apa? Softwarenya apa? Dia menggunakan Microsoft Office. Karena dia sedang untuk membuat apa? Mengolah kata tadi, mengolah kata menjadi kalimat, ya. Lalu kemudian penggunanya itu adalah siswa sendiri. Sepertinya sudah ada yang mulai loyo ini. Nah, kita ice breaking dulu supaya semangat. Ayo berdiri semua dulu. Berdiri. Ikuti gerakan Bapak. Seperti ini dulu. Gerakannya gampang. Bisa agak kayak apa ya? Nanti modelnya begini. Ikut saya dulu, lihat dulu ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Iya, bisa? Oke, kita mulai. Ayo, semangat. Mulai. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Ya, kita beri tepuk tangan dulu. Ya. Oke. Don Bosco. Don Bosco. Oke, terima kasih. Baik. Selanjutnya Bapak akan membagi kalian dalam kelompok kecil ya. Kita bagi karena nanti kelompok 1 di sini. Saya minta satu kelompok 5 orang. Ya, berbagi saja. Kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 di sana. Boleh sekarang silakan. Siapa yang mau masuk di sini? Kelompok 1. Ayo. 5 orang ya, bisa ya? 5 orang. Masuk saja. Tambah lagi 1 orang. Nona? Bisa di sini dulu? Atau kalian? Oh, sudah. Berkelompok ya. Di sini oke. Agak rapat lah, agak rapat. Ayo agak rapat. Nah, ini kelompoknya ya. 3 di sana agak lebih apa? Boleh juga dibuat begini juga, tidak masalah. Ya. Boleh. Ini laki-laki, tidak ada gabung dengan perempuan? Ada laki-laki semua? Berapa ini? 1, 2 berempat, kurang 1. Oke, baik. Saya akan bagikan, ambil pulpen kalian. Saya akan bagikan ini LKPD-nya. Silakan isi. Kemudian ini. Lalu kemudian ini silakan isi dulu ya. Tulis dulu nama kalian ya.
kelasnya, ya. Jangan lupa tulis tanggal hari ini, tanggal 7 November ya. Iya. Kalau ada yang kurang dipahami, silakan tanyakan saja. Tadi kalian bawa handphone semua? Ada yang bawa handphone? Berapa orang? Berapa orang? 2? Oke. Tidak apa-apa. Kalau begitu nanti Bapak akan apa namanya? Karena ada pertanyaan nanti yang harus dikerjakan lewat apa ya? Lewat gadget. Bicarakan dulu nanti harap setiap kelompok membuat presentasi ya, melaporkan apa yang mereka kerjakan ya. Bagaimana? Ini kan ada e-post itu tuliskan contoh aktivitas sehari-hari. Ya kemudian misalnya kamu bekerja apa yang ada hubungannya dengan keras, toh misalnya mengetik tugas di komputer, apa inputnya? Inputnya yang digunakan apa? Iya. Dia punya prosesnya apa? Iya. Dia punya ininya apa yang digunakan? Jadi misalnya tadi mengetik ngetik di komputer apa? Pakai apa? Keyboard. Iya. Kemudian diproses apa? Aplikasi bukan? Iya. Betul. Iya. Nah, kemudian keluar di mana? Print. Ini Keluar di monitor. Iya, benar. Kan karena kita mau mengetik, masa kamu mengetik tanpa melihat? Iya, toh paham kan? Kemudian ini inputnya apa? Yang kamu lihat? Keyboard, Bisa mouse, bisa apa? Titik. Iya, boleh. Iya. Oh. Tulis tulis lalu kalian nanti laporkan, informasikan toh. Nah, ini bawah, oke? Bisa. Kalau Iya. kami tadi bermain game tiga-tiganya termasuk, jadi bisa camp bermain game ini tiga-tiganya termasuk, jadi camp tulis tiga-tiganya kan? Iya, jadi kan ada yang kan kita sudah belajar tadi kan apa alat masukannya toh? Ada alat masukan tadi ada apa? Misalnya kamu mengetik pakai apa? Nah, itu kan. Jadi itu di prosesnya tadi kan dia keluar di mana? Oke. Gimana? Bisa?
Nyimpan file toh, inputnya apa? Pakai? Iya, bisa. Mouse, iya. File atau alias file? Iya, file betul. File toh. Iya. Inputnya pakai flash disk lagi? Iya, iya. Flash disk atau hard disk? Boleh. Ya, betul. Karena kan harus masuk ke dalam situ. Sudah ya? Oke. Sudah ya? Baik, sekarang kita akan laporkan hasil dari kerja sama kita. Saya minta kelompok 1 bagaimana? Sudah siap? Ayo. Kelompok 1. Ayo. Silakan. Ayo, cepat. Waktunya habisin. Laporkan saja, baca. Ayo. Dari sini. Ayo, cepat. Ya, baca hasil yang kalian apa tadi. Baik, kelompok 2 sudah boleh dibacakan? Sudah, kelompok 3. Sudah. Ya, bacakan saja. Baik, kita akan perhatikan sudah ya. Kelompok 1 akan menyampaikan hasil pendapat mereka. Baik, silakan. Ayo. Berdiri mungkin ke sana ya. Mungkin di sini kan Nona, di sini supaya kelihatan lebar di sini ya. Ayo. Pegang aja ini. Enggak usah ya. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Pak. Ya. Di sini kami akan menyampaikan hasil
diskusi kelompok kami. Kegiatan 1 nama perangkat keras yaitu keyboard. Kategori input. Fungsinya untuk mengetik kata atau kalimat yang diinginkan. Ya, kasih ke teman yang satu. Bisa dipercepat dibaca nak ya. Waktu kita sudah semua. Oke, baik. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, mana hasilnya? Oke. Kelompok 2. Silakan, sudah ada? Sudah, oke. Silakan dibaca. Ya. Silakan kelompok 2. Terima kasih atas Ya. kesempatan yang diberikan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada teman saya persilakan. Nomor 1, apa saja perangkat yang kalian gunakan untuk bermain game atau mengetik tugas? Yang pertama itu hardware, Ya. yaitu HP, tablet, laptop, komputer, keyboard, mouse. Iya. Terus softwarenya itu untuk bermain game biasa menggunakan aplikasi Mobile Legends, Iya. Bebas, Minecraft, Roblox, dan piano game. Iya. Terus untuk mengetik tugas dengan software yaitu menggunakan Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan juga Canva. Nomor 2, sebutkan 3 contoh perangkat lunak dan jelaskan fungsinya. Yang pertama, Microsoft Word untuk mengolah kata. Kedua, Excel untuk mengolah angka. Ketiga, PowerPoint untuk presentasi. Nomor 3, apa yang terjadi jika RAM komputer rusak? Yang terjadi jika RAM komputer rusak adalah kinerja komputer akan terganggu, bahkan tidak bisa menyala sama sekali. Iya, betul sekali. 4. Mengapa perangkat lunak tidak bisa berjalan tanpa adanya perangkat keras? Karena perangkat lunak membutuhkan tempat dan alat untuk dijalankan. Terakhir, nomor 5. Mengapa komputer tidak bisa bekerja tanpa perangkat keras? Karena perangkat keras adalah bagian fisik yang menjalankan semua perintah dari perangkat lunak. Oke, nah kelompok 2 semua bagus ya. Oke, selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3 ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Apa kita dengar hasil dari kelompok siapa? Nih, di sini. Boleh di sini juga, boleh di sini. Berdiri sah. Ya, menghadap ke sana. Siapa yang bicara? Iya, oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Aktivitas yang pertama, mengetik tugas di komputer. Alat input yang digunakan adalah keyboard. Yang kedua, prosesor, yaitu CPU memproses huruf yang diketik menjadi teks. Yang ketiga, output, yaitu monitor. Aktivitas yang kedua, bermain game. Alat input yaitu handphone atau joystick. Yang berikut prosesor yaitu CPU dan GPU. Yang berikut output atau storage yaitu monitor dan speaker. Aktivitas yang ketiga yaitu menyimpan file ke flash disk. Alat input yang digunakan yaitu mouse, keyboard, dan juga handphone. Prosesor yang digunakan yaitu CPU memproses dan menyalin data ke flash disk. Yang terakhir output yaitu flash disk. Oke. Presentasi dari kami, terima kasih. Terima kasih ya hasil surveinya. Kita beri tepuk tangan. Baik, kelompok terakhir. Ini laki-laki ganteng semua. Siapa yang melaporkan? Ayo. Ayo, cepat. Ayo. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, aktivitas mengetik tugas di komputer. Inputnya keyboard, prosesnya Microsoft Word, outputnya monitor. Aktivitas yang kedua, bermain game. Inputnya mouse dan stick, proses Free Fire dan effort bar, outputnya monitor. Aktivitas yang ketiga, menyimpan file ke flash disk. Inputnya mouse, prosesnya file, dan outputnya
flash disk, dan hard disk. Oke, kita beri tepuk tangan. Ya. Jadi kita sudah tahu bahwa bagian-bagian mana di sistem komputer ini yang paling dibutuhkan atau paling vital untuk kita gunakan, ya, seperti itu. Baik. Ada yang bawa handphone? Bisa kalian scan ini? Bisa? Di foto? Bisa? Nanti di foto, nanti tinggal nanti tinggal share di grup ya. Silakan foto dulu. Foto saja. Itu barcode-nya. Scan dengan barcode. Jadi nanti materi ini nanti Bapak juga nanti akan kirim di grup kelas kita ya, supaya nanti kalian yang tidak sempat tadi bawa handphone, nanti di grup saja kalian kerjakan, dan nanti hasil jawaban kalian, feedback kalian itu nanti masuk di drive Bapak, sehingga nanti Bapak bisa memberikan penilaian, pemahaman seperti apa yang kalian ketahui setelah kita belajar tentang komputer ini. Sudahkah? Sudah di scan? Oke, baik. Nah, selanjutnya kita berakhir pada pertemuan ini. Tadi kita sudah mulai kerjasama, kita sudah menjawab semua pertanyaan yang diberikan. Nah, belum kita mengakhiri kegiatan kita, ada refleksi nih. Ada refleksi seperti apa? Siapa yang mau memberikan refleksinya dengan singkat? Ada? Ayo. Satu orang, barangkali. Apa yang kalian rasakan? Apa yang pengalaman kalian yang kalian temukan dalam pembelajaran kita? Ada yang mau ngomong? Dah? Bisa? Nona? Ya, silakan. Iya, bagaimana? Oke. Baik, saya akan membagikan refleksi pribadi saya. Dari saya sendiri, dari pembelajaran hari ini, saya bisa memahami ada tiga perangkat utama yang diperlukan dalam sistem komputer. Dan dari sini juga, dari pekerjaan tugas kelompok tadi, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa dalam mengerjakan tugas kelompok kita juga harus mendengarkan teman-teman saat berpendapat, terus saling memberikan pendapat, tidak hanya diam saja tapi bantu kerja juga, terus berani mau menampilkan hasil kerja di depan juga, dan luar biasa. Dan juga saling bertukar pendapat supaya bisa menyelesaikan tugas yang dikasih. Sekian, guys. Tepuk tangan. Jadi tahukah kalian bahwa ketika kita berkelompok itu juga kita transfer sistem ya, mengirim informasi pengetahuan ke teman kita langsung mencatat, ada yang mendengar, ada yang mengingat kembali, seperti itu ya. Semoga apa yang kita pelajari, kita terima ya. Masih ada lagi yang mau menyampaikan refleksinya? Cukup ya. Nah, jadi kolaborasi tadi kita sudah lewatkan, dan kemudian ingat bahwa tanpa software, tanpa hardware, tanpa brainware, semuanya tidak bisa berjalan dengan baik, dengan mestinya. Nah, kesimpulan kita hari ini yaitu sistem komputer hanya akan bekerja secara maksimal jika hardware, software, dan brainware itu bekerja bersama, berkolaboratif, dan akan ketiganya sangat penting untuk menguasai dasar-dasar informatika itu. Oke, baik, saya kira itu saja
dari pertemuan kita pada kesempatan ini. Terima kasih banyak, kalian sudah luar biasa hadir pada pertemuan ini. Nah, sebelum kita kembali, mungkin kita akan berdoa ya. Kita tutup dengan doa. Siapa yang pimpin doa penutup? Oh, kembali. No, oke. Ada spesialis, silakan. Itu ada mic-nya. Baik. Anak, silakan. Marilah kita menutup pembelajaran kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra. ya Bapak, terima kasih atas penyertaan sepanjang pembelajaran kami pada hari ini. Semoga apa yang kami pelajari dapat berguna bagi kami. Nama yang kudus tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, baik, terima kasih dan silakan pulang. Jangan lupa tasnya, jangan lupa barang-barangnya dibawa, ya. Jangan ketinggalan barang-barang di lab. Dan ya, mohon sampaikan salam Bapak kepada kedua orang tua kalian. Semoga besok kita kembali segar bugar ke sekolah. Oke. Baik. Oke. Bye. Bye. Baik, sampai jumpa. Bye. Bye. Oke, selamat. Selamat ya. Oke. C. Oke. Iya. J. So. Oke. C. Oke, makasih Nona.